Seorang kakek bernama Denny yang sudah menikah dengan seorang wanita bernama Fatma. Namun Denny memiliki nafsu yang tidak terkendali dan memanfaatkan wanita lain untuk pelampiasan nafsunya. Ia memiliki hubungan dengan seorang wanita bernama Lina yang akhirnya hamil. Denny kemudian dituntut untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan Fatma memutuskan untuk menggugat cerai. Denny dan Fatma menikah dengan harapan dapat membangun kehidupan yang bahagia dan harmonis. Namun, Denny memiliki nafsu yang tidak terkendali. Denny memanfaatkan wanita lain untuk pelampiasan nafsunya. Ia memiliki hubungan dengan seorang wanita bernama Lina, yang tidak tahu bahwa Denny sudah menikah. Lina akhirnya hamil dan Denny dituntut untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Denny merasa sangat bersalah dan tidak tahu bagaimana cara menghadapi situasi ini. Fatma mengetahui tentang perbuatan Denny dan merasa sangat sedih dan kecewa. Ia memutuskan untuk menggugat cerai dan meninggalkan Denny. Denny merasa sangat kehilangan dan tidak tahu bagaimana cara menghadapi situasi ini. Ia harus menghadapi konsekuensi dari perbuatannya dan memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Cerita ini berakhir dengan kesedihan dan kekecewaan. Denny harus menghadapi konsekuensi dari perbuatan. Istri bernama Anik yang menikah dengan seorang suami bernama Andi. Mereka memiliki kehidupan yang bahagia dan harmonis, namun Anik memiliki kelemahan yang dapat menghancurkan kehidupan mereka. Ia gila harta dan hanya memikirkan tentang harta dan kekayaan. Anik dan Andi menikah dengan harapan dapat membangun kehidupan yang bahagia dan harmonis. Mereka memiliki cinta yang kuat dan saling mendukung. Namun, Anik memiliki kelemahan yang dapat menghancurkan kehidupan mereka. Ia gila harta dan hanya memikirkan tentang harta dan kekayaan. Andi bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan Anik, namun Anik tidak pernah puas. Ia terus meminta lebih dan lebih, hingga Andi kehabisan harta. Setelah harta Andi terkuras habis, Anik pergi meninggalkannya. Ia tidak peduli tentang Andi dan hanya memikirkan tentang dirinya sendiri. Andi merasa sangat sedih dan kecewa. Ia tidak tahu bagaimana cara menghadapi situasi ini dan merasa bahwa ia telah kehilangan semuanya. Cerita ini berakhir dengan kesedihan dan kekecewaan. Seorang ustadzah perempuan bernama Aisyah yang memiliki reputasi sebagai seorang yang salehah dan bijak. Namun, di balik penampilannya yang salehah, Aisyah memiliki rahasia yang dapat menghancurkan rumah tangga orang lain. Ia mengganggu rumah tangga Ibnu dan Fifa. Aisyah adalah seorang ustadzah perempuan yang memiliki reputasi sebagai seorang yang salehah dan bijak. Ia sering memberikan ceramah dan nasihat kepada masyarakat. Namun, di balik penampilannya yang salehah, Aisyah memiliki rahasia yang dapat menghancurkan rumah tangga orang lain. Ia mengganggu rumah tangga Ibnu dan Fifa. Aisyah sering menghubungi Ibnu dan memberikan nasihat yang tidak pantas. Ia juga sering mengirimkan pesan yang tidak sopan kepada Ibnu. Fifa merasa sangat sedih dan kecewa ketika mengetahui bahwa Aisyah mengganggu rumah tangganya. Ia tidak tahu bagaimana cara menghadapi situasi ini. Ibnu juga merasa sangat bersalah dan tidak tahu bagaimana cara menghadapi situasi ini. Ia tidak ingin menghancurkan rumah tangganya. Cerita ini berakhir dengan kesedihan dan kekecewaan. Aisyah harus menghadapi konsekuensi dari tindakannya dan memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Seorang perempuan bernama Imas yang memiliki hubungan keluarga yang dekat dengan sepupunya, Lina. Namun, Imas memiliki rahasia yang dapat menghancurkan hubungan keluarga mereka. Ia jatuh cinta dengan suami Lina, Mangku. Imas dan Lina adalah sepupu perempuan yang sangat dekat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama dan berbagi cerita. Namun Imas memiliki rahasia yang dapat menghancurkan hubungan keluarga mereka. Ia jatuh cinta dengan Mangku, suami Lina. Imas merasa sangat bersalah dan tidak tahu bagaimana cara menghadapi perasaannya. Ia tidak ingin menghancurkan hubungan keluarga mereka. Suatu hari Lina menemukan bahwa Imas memiliki perasaan terhadap Mangku. Ia merasa sangat sedih dan kecewa. Lina merasa bahwa Imas telah mengkhianatinya. Ia tidak tahu bagaimana cara menghadapi situasi ini. Cerita ini berakhir dengan kesedihan dan kekecewaan.